Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai graf. Pada video sebelumnya, kita sudah memahami definisi graf dan terminologi-terminologi pada graf. Berikutnya kita akan membahas mengenai representasi graf. Jadi bila graf itu akan diproses dengan program komputer, maka graf harus direpresentasikan di dalam memori. Nah, terdapat beberapa representasi yang mungkin untuk graf, salah satunya adalah menggunakan matriks. Jadi matriks dapat digunakan untuk menyatakan graf sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan mudah. Kesulitannya merepresentasikan graf dalam matriks itu adalah keterbatasan matriks untuk mencakup semua informasi yang ada di dalam graf. Akibatnya ada berbagai macam matriks untuk menyatakan suatu graf tertentu, di mana tiap matriks itu mempunyai keuntungan yang berbeda dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pada graf. Yang pertama ada matriks ketetanggaan atau matriks hubung, atau disebut juga dengan adjacency matrix. Misalkan G adalah graf tak berarah dengan titik-titik V1, V2 sampai dengan Vn, n-nya berhingga di sini. Matriks ketetanggaan yang sesuai dengan graf G adalah matriks A dengan elemen Aij. I ini baris ya, J itu kolom, di mana jumlah baris dan kolom matriks ketetanggaan itu sama dengan jumlah titik dalam graf. Jadi ini tadi sampai dengan n, jumlah baris dan kolomnya. Nah, isi elemen-elemen Aij ini sendiri dia berisi 1 jika simpul I dan J bertetangga. Aij itu diisi 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Nah, karena matriks ketetanggaan ini berisi 0 dan 1, maka matriks tersebut dinamakan juga dengan matriks 0, 1. Nah, ini contoh ada graf dengan 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Maka barisnya di sini 4 dan kolomnya juga 4 sesuai dengan jumlah titiknya. Nah, diperhatikan di sini titik yang pertama, titik 1 ini kan punya tetangga 2 dan 3. Maka 1 ke 2 itu nilainya 1, 1 ke 3 nilainya 1. Ini ya, 1, 2, 1, 3 isinya 1 karena dia bertetangga. Sedangkan yang 1, 1 dengan 1, 4 isinya 0 karena 1 tidak bertetangga dengan 4. Diingat kembali definisi ketetanggaan dalam matriks pada video sebelumnya. Dan seterusnya dilihat satu-satu titik kedua, 3, dan 4 setiap yang bertetanggaan diberi nilai 1, yang bukan tetangga diberi nilai 0. Kemudian ini contohnya adalah graf yang kedua, sama seperti yang graf pertama tadi, cuma di sini ada isolated vertex ya, titik kelima ini, jadi dia tidak punya sama sekali tetangga, jadi baris dan kolomnya semuanya bernilai 0. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini grafnya berarah. Sebetulnya sama konsepnya dengan yang graf tidak berarah, tapi di sini bukan ketetanggaannya yang dilihat, tapi ada busur yang menuju ke gitu ya. Misalkan 1, titik 1, apakah ada busur yang menuju ke 1? Kalau tidak ada, isi 0. Kemudian 1 ke 2, apakah ada busur yang menuju dari 1 ke 2? Kita lihat di sini ada, maka kita beri nilai 1. Berikutnya, apakah ada busur yang menuju dari 1 ke 3? Tidak ada ya. Ini kan kebalikannya. Maka di sini nilainya 0. Apakah ada busur yang menuju dari 1 ke 4? Tidak ada. Maka di sini nilainya 0. Begitu seterusnya diulangi untuk setiap titik. Nah, tapi kekurangannya matriks ketetanggaan 01 itu tadi tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda, karena kan nilainya hanya 1 dan 0. Nah, untuk menyiasati itu, supaya informasinya tidak hilang ya, sisi yang ganda tadi, graf bisa direpresentasikan dengan cara menyatakan elemen-elemennya ini bukan 1, 0, tapi dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Jadi Aij-nya di sini jumlah garis yang menghubungkan titik VI dengan VJ. Jadi bukan matriks 01 lagi dia jadinya ya. Nah, contoh di sini yang ada sisi ganda ya. Ini 3 dan 4. 3 dan 4, jadi nilainya adalah 2, kemudian 3 dan 1. 3 dan 1 nilainya 2. Demikian juga dengan 1 dan 3 ya. 1 dan 3, 4 dan 3, ini 2 nilainya.
Bagaimana dengan loop? Kalau loop di sini kita lihat 3 dengan 3 nilainya 1. Berarti 3 bertetangga dengan dirinya sendiri karena ada loop. Ya, jadi seperti itu ya untuk mendapatkan informasi mengenai sisi ganda. Jadi beberapa hal yang menjadi catatan dalam merepresentasikan graf dalam matriks ketetanggaan. Itu yang pertama, matriks ketetanggaan untuk graf sederhana dan tidak berarah. Graf sederhana dan tidak berarah. Kemarin diingat lagi definisinya graf sederhana apa? Jadi itu merupakan matriks simetris. Kita lihat lagi contohnya yang tadi ini ya. Ini kan graf sederhana dan tidak berarah, dua-duanya ini. Maka matriksnya itu adalah matriks yang simetris. Nah ini ya. Lihat ini yang segitiga bawah dan segitiga atas saling bercerminan. Kemudian yang kedua, graf tidak mempunyai loop jika dan hanya jika semua elemen diagonal utamanya sama dengan 0. Kalau misalkan ada loop, berarti salah satu elemen di diagonal utamanya itu bernilai 1. Kemudian matriks ketetanggaan dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak terhubung secara mudah. Kita lihat yang loop, nih ya. Ini contoh yang ada loop, berarti ada elemen 1 di diagonal utamanya. Sedangkan kalau yang tidak ada loop, ini tadi ya, diagonal utamanya akan semuanya 0. Gitu ya. Kemudian dapat dengan mudah mendeteksi isolated vertex tadi. Kita lihat mana yang nilai baris dan kolomnya semuanya 0, itu adalah isolated vertex pada graf. Jadi kalau misalkan dia ada graf, ada elemen yang 0, semuanya 0, maka dia ada isolated vertex dan tidak terhubung jadinya ya. Tidak terhubung. Kemudian selain 0 juga kalau misalkan matriksnya itu tidak terhubung, ada elemen-elemen yang mengelompok sendiri-sendiri seperti itu. Itu juga menandakan dia graf tidak terhubung. Nah, dari matriks tadi kita bisa mengetahui derajat tiap simpul. Untuk setiap simpul I, ini pada graf tak berarah dulu ya. Derajat dari simpul ke I, V ke I, itu sama dengan sigma dari AIJ untuk sigma AIJ untuk baris ke I atau untuk kolom ke J. Sama saja ya, karena kan baris atau kolom itu sama-sama titik. Sedangkan untuk graf berarah, kalau misalkan jumlah nilai pada kolom itu in degree, kalau jumlah nilai pada baris itu out degree. Nah, sedangkan derajat graf G itu kan adalah jumlah derajat semua titik yang ada pada graf kan. Itu artinya kalau kita lihat dari matriksnya itu jumlah semua komponen matriks. Kita kembali ke contoh yang tadi. Jadi ini derajat V1 adalah 2, ya kan? Kita tinggal jumlahkan ke kanan di barisnya atau ke bawah nih dari kolom V1. Derajat V2 adalah 3, bisa lihat dari barisnya atau dari kolomnya. Derajat V3 juga 3 dari baris atau kolom, dan derajat V4 adalah 2. Derajat grafnya ada berapa? Tinggal dijumlahkan semua elemen pada matriks ini. Nah, sedangkan pada graf berarah, kalau misalkan yang baris itu out degree, kalau yang kolom ini adalah in degree. Derajat grafnya berapa? Adalah jumlah seluruh elemen pada matriks. Nah, berikutnya, graf G adalah bipartit KMN jika dan hanya jika matriks ketetanggaannya berbentuk seperti ini. Jadi kita juga bisa mendeteksi apakah graf tersebut bipartit atau tidak dengan melihat elemen-elemen pada matriks ketetanggaannya. Kalau misalkan dia bipartit, dia akan bentuknya seperti ini, di mana 0, ini adalah matriks yang semuanya elemennya 0, ya. Yang ini semua elemennya adalah 1, jadi dia seperti mengelompok menjadi 2 bagian, seperti itu ya, menjadi 2 bagian yang independen, di mana ketetanggaannya mengelompok menjadi 2 himpunan seperti ini. Kemudian graf lengkap, G itu merupakan graf lengkap jika dan hanya jika semua elemen dalam diagonal utama sama dengan 0,
dan semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 1 ya. Berarti semua elemen di diagonal utamanya itu 0, selebihnya adalah 1 karena dia lengkap kan. Jadi setiap titik bertetangga dengan titik yang lain. Nah, untuk graf berbobot, matriks ketetanggaannya bisa diisi dengan bobot yang tertera pada graf. Misalkan ini ya, contoh A, B, di sini bobotnya adalah 12, maka kita isi 12. AE, bobotnya adalah 10, maka kita isi 10. Tapi kalau misalkan tidak bertetangga dia, misalkan dengan A dengan C, kan dia tidak bertetangga langsung, tidak ada bobot yang bisa kita tuliskan, kita tulis dengan tak hingga. Di sini ya. Dengan dirinya sendiri, A ke A, juga kita tulis dengan tak hingga. Jadi diagonal utamanya semuanya adalah tak hingga. Nah, matriks ketetanggaan dapat dipakai untuk menghitung banyaknya kemungkinan walk dengan panjang tertentu antara dua titik. Jadi misalkan A ya dengan elemennya AIJ merupakan matriks ketetanggaan dari graf G. Nah, AN yaitu sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Dari AN itu kita bisa mengetahui banyaknya kemungkinan path dengan panjang N dari titik VI ke VJ. Ya. Banyaknya kemungkinan path dengan panjang N dari titik VI ke VJ adalah elemen AIJ pada matriks AN. Contoh ya, perhatikan ya graf G berikut. Nah, ini graf G ini terdiri dari 3 titik. Kita representasikan dalam matriksnya seperti ini. Nah, kita diminta menghitung jumlah walk dengan panjang 2 dari titik V1 ke titik V1 misalkan. Tuh ya. Nah, untuk menghitung jumlah walk dengan panjang 2 yang mungkin, jadi karena diminta panjangnya 2, maka di sini kita N-nya sama dengan 2. Jadi N ini adalah panjangnya ini. Sebanyak N kali itu adalah sebanyak panjang yang diminta. Karena N-nya sama dengan 2, berarti kita kalikan A kali A. Ya, ini seperti perkalian matriks biasa. Dapatlah hasilnya seperti ini, 6, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 5. Jadi jumlah walk yang mungkin dari V1 ke V1 dengan panjang 2 yang dapat dilakukan adalah 6. 6 buah. Kalau kita coba-coba dengan mencari sendiri 6 itu yang mana dari graf ini, maka kita akan dapatkan ya V1 ke E1, V1 ke E1 ke V1. Ingat ya, walk itu titik dan sisi yang dilewati bebas ya, tidak harus unik. Beda dengan lintasan dan lintasan sederhana. Kemudian kita bisa V1, E2, V2, E2, V1. Dan seterusnya sampai yang ke-6, V1, E4, V3, E3, dan V1. Nah, kita masuk yang kedua adalah matriks biner atau matriks bersisian. Disebut juga dengan insidensi matriks. Jadi misalkan G adalah graf tanpa loop dengan N titik, V1, V2, sampai dengan Vn. Ya. Dan matriks yang sesuai adalah matriks berukuran N kali K yang elemennya adalah 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Jadi di sini kita punya N titik dan K garis ya, N titik dan K garis. Contoh ini adalah sebuah graf, di sini ada 4 titik dan garisnya ada berapa ini? 6 ya. 6. Nah, kalau tadi kan nyambung ketetanggaan, matriks ketetanggaan, baris dan kolomnya itu adalah titiknya. Nah, kalau pada matriks bersisian di barisnya itu adalah titiknya, kolomnya itu adalah garisnya. Ingat kembali definisi bersisian. Jadi kita lihat di sini apakah kita bisa lihat jika simpul I bersisian dengan sisi J, maka nilainya 1. Jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J, maka isinya adalah 0. Nah, di sini kita lihat ya, misalkan E1. E1 ini dia bersisian dengan 1 dan 2. 1 dan 2.
ya. Maka yang lainnya pasti 0. Kemudian E2 itu bersisian dengan 1 dan 2 juga. 1 dan 2, 3 dan 4 pasti 0. E3 dia bersisian dengan 2 dan 3. 2 dan 3, yang lainnya 0. E4 bersisian dengan 1 dan 3. 1 dan 3. Yang kelima 3 dan 4, ya, 3 dan 4. Dan yang terakhir E6 dia loop adalah dengan 4 saja. Nah, dari matriks bersisian ini kita bisa melihat derajat titik V ke I dengan cara menjumlahkan setiap elemen pada baris ke I. Jadi V1, misalkan ini titik pertama, derajatnya atau degree-nya adalah 3. Titik kedua, derajatnya juga 3. Ya betul. Titik ketiga, derajatnya juga 3. Titik keempat, derajatnya adalah 2. Jadi sama seperti yang tadi ya, cuma tidak bisa kita menjumlahkan kolomnya. Nah, derajat total untuk graf ini adalah jumlah semua elemen pada matriksnya. Matriks biner dapat dipakai untuk menyatakan graf. Setiap garis berhubungan dengan 2 titik ya dalam matriks bersisian. Maka dalam matriks biner, setiap kolom mempunyai tepat 2 elemen 1 dan sisanya elemen 0. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, jadi dia di matriks ini bisa dipakai untuk menyatakan secara tepat. Kenapa dibilang tepat? Karena pasti setiap setiap baris, setiap kolom itu tepat 2 isinya, tepat 2 elemen 1, sisanya elemen 0. Karena kan sesuai konsep pada graf, setiap garis itu berhubungan dengan tepat 2 titik. Nah, jumlah elemen baris ke I tadi sudah dibahas ya, sama dengan derajat titik V ke I. Derajat total graf G sama dengan jumlah semua elemen matriks. Jika semua elemen pada baris ke I sama dengan 0, maka titik VI adalah titik terasing. Ya. Jika semua elemen pada baris ke I sama dengan 0, maka titik V adalah titik terasing. Artinya dia tidak bersisian dengan sisi manapun. Dia tidak punya satu sisi pun. Begitu. Dua kolom yang semua elemennya sama menyatakan garis yang paralel atau sisi ganda. Ya. Seperti contohnya ini ya. E1 dengan E2 kan sisi ganda ini dia pasti sama ini. Sama titik-titik yang berhubungan, yang bersisian dengannya, maka ini bisa kita simpulkan, oh ini adalah sisi paralel. Jadi dari matriks itu, dari elemen-elemen matriks itu kita bisa mengetahui seperti apa grafnya. Oh ini ada paralel, oh ini ada loop, seperti itu. Kalau dia ada tracing, berarti dia 0 semua gitu, elemen pada baris ke I-nya. Berikutnya ada yang disebut dengan senarai ketetanggaan atau adjacency list. Nah, kalau ini bukan matriks ya, ini seperti membuat list tetangga yang dimiliki oleh setiap simpul pada graf. Ini sama seperti graf yang tadi, kita pakai lagi sebagai contoh. Graf yang pertama ini kan ada titik 1, 2, 3, 4. Jadi kita daftarkan semua simpulnya, ada 1, 2, 3, 4. Untuk simpul 1 kita daftarkan tetangganya siapa saja. Oh ada 2, ada 3. Nih. 2 tetangganya ada 1, 3, 4. Tulis. 3 tetangganya ada 1, 2, 4. Tulis. 4 tetangganya ada 2, 3. Jadi membuat list yang berisi tetangga, daftar semua tetangga untuk setiap simpul. Nah, kalau yang kedua sama, cuma di sini bedanya simpul kelima dia tidak punya satu tetangga pun ya. Di sini isolated vertex. Nah, kalau yang graf berarah itu bukan simpul tetangga tapi simpul terminal. Simpul 1, simpul terminalnya ada 2. Simpul 2, simpul terminalnya ada yang ke-1, ke-3, ke-4. Kemudian simpul 3, terminalnya ada ke-1, simpul 4, terminalnya ada ke-2 dan ke-3. Ini yang disebut dengan senarai ketetanggaan atau adjacency list. Lalu yang keempat ada matriks sirkuit. Jadi misalkan G adalah graf yang memuat
Q buah sirkuit sederhana. Sirkuit sederhana berarti ya. Sederhana, berarti titiknya beda-beda dan dia kembali lagi ke tempat yang sama. Dia mempunyai Q buah sirkuit dan E buah garis. Matriks sirkuit A dengan elemen Aij yang bersesuaian dengan graf G itu tadi adalah matriks yang terdiri dari Q baris dan E kolom dengan elemen sebagai berikut. Jadi barisnya itu adalah sirkuit dan kolomnya adalah garis. Kalau misalkan sirkuit ke I memuat garis ke J, maka elemen Aij diisi dengan 1. Jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J, maka kita isi elemennya dengan 0. Berikutnya, kita masuk ke isomorfisme. Jadi, dari matriks ketetanggaan dari suatu graf, ya, misal contohnya ini kita punya matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Nah, kita diminta gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks ini. Nah, itu bisa saja seseorang dari matriks ini tadi, ketetanggaan ini tadi, bisa saja menggambarkan grafnya seperti ini. Bisa juga orang lain menggambarkan grafnya seperti ini. Jadi dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Misal kita cek di sini 1 ya. 1 dengan 2 dan 5. 1 dengan 2 dan 5 kan tetangganya. Nah, kemudian ada loop di 3, misal kita lihat 3 3. Ya kan? Benar kan? Ini juga 1, tetangganya 2 dan 5 dan loop 3 3. Nah, ini dua graf ini sebenarnya dua buah graf ini adalah graf yang sama. Dari matriks ketetangganya kan sama. Nah, hanya penggambaran secara geometrinya saja yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan isomorfik. Isomorfiknya. Jadi, dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda, itu disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf, G1 dan G2, dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Jadi, terdapat korespondensi satu-satu ya antara simpul keduanya. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Jadi maksudnya gini, 1 ini ya, di sini juga korespondensinya adalah 1 juga, kebetulan namanya sama ini ya, 1 dengan 1. Mungkin saja ini penamaannya lain, misalkan ini A, B, C, D, E. Nah, kebetulan ini sama, 1 dengan 1. Kita lihat 1 ini kan bersisian dengan bertetanggaan dengan 2 dan 5 tadi kan. Di sini juga bertetanggaan dengan 2 dan 5. Jadi sama. Nah, sisi E misalkan ini E1 kita namakan nih. Dia bersisian dengan 1 2, di sini juga bersisian dengan 1 2. Jadi sama, bisa dipetakan satu-satu. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Jadi boleh penamaannya berbeda, penamaan simpul dan sisinya. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, G1 ini contoh ya. G1 ini isomorfik dengan G2. Jadi 1, 2, 3, 4, tapi di sini kita ganti namanya dengan A, B, C, D. Jadi derajatnya lihat derajatnya sama-sama 3 di sini. Semuanya sama-sama 3. 3 semua derajatnya. Tetangganya juga sama. Tapi graf G1 ini tidak isomorfik dengan G3. Dari derajatnya saja terlihat berbeda ya kan. Di sini derajatnya 3, 3, 3, 3. Di sini 2, 2, 2, 2. Seperti itu. Misalkan lagi graf A dan graf B. Graf A dan graf B ini G1 dan G2 ini isomorfik. Ya. Mungkin secara sekilas dilihat dengan mata tidak terlihat isomorfiknya di mana, tapi kalau misalkan kita petakan satu-satu, ini dengan menggunakan matriks ketetanggaan, ternyata ini menghasilkan matriks yang sama. Maka ini adalah dua graf yang isomorfik, di mana E ini korespondensi dengan Z, gitu ya.
D korespondensi dengan V sama ya, sifat ketetanggaannya maupun derajatnya sama. C korespondensi dengan W, ini lihat. Kemudian B korespondensi dengan Y. Yang terakhir A korespondensi dengan X. Nah, ini kalau bisa teman-teman cek, yang A ini dua buah graf yang isomorfik mungkin bisa dibuktikan dengan matriks ketetanggaan. Kalau ini tiga-tiganya adalah isomorfik. Nanti teman-teman silakan dicek. Nah, dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua graf itu isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Nah, dari jumlah simpulnya sendiri sama ya. Kalau kita lihat dari contoh yang ini tadi, kedua simpulnya aja sama. Kemudian, mempunyai jumlah sisi yang sama, pasti ya. Yang terakhir, yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual itu perlu juga dilakukan. Misal ini ya, kedua graf ini kalau misalkan melihat syarat yang 1, 2, dan 3, itu isomorfik dia. Sejumlah simpul sama, jumlah sisi sama, jumlah titik berderajat tertentu sama. Yang berderajat 3 jumlahnya 1, berderajat 1 jumlahnya 3, berderajat 2 jumlahnya 2. Tetapi ini kalau misalkan kita lihat secara visual, ini bukan merupakan graf isomorfik. Karena apa? Karena titik X dengan titik Y, ini kan yang berkorespondensi ya, Y dengan X ini yang koresponden. Nah, ini dia sifatnya beda. Yang Y itu bertetangga hanya dengan satu buah anting, sedangkan X ini bertetangga dengan dua buah anting. Jadi sifatnya beda. Nah, jadi walaupun dia memenuhi definisi ini, tapi secara visual ternyata setelah dicek dia berbeda, maka kedua graf ini kita sebut tidak isomorfik. Untuk contoh yang ini ya. Pemeriksaan secara visual menunjukkan dia tidak isomorfik. Nah, ada latihan di sini, gambarkan dua buah graf isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Jadi, graf teratur berderajat 3 ya, setiap ada 8 titik dan setiap titiknya berderajat 3. Bisa seperti ini jawabannya, bisa seperti ini, dan mungkin bisa teman-teman cari isomorfiknya yang lain. Kemudian bisa dicoba dicek nih apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik antara yang A dengan yang B, apakah dia isomorfik. Berikutnya kita masuk ke definisi graf planar dan graf bidang. Jadi graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut dengan graf planar. Jika tidak bisa digambarkan tidak saling memotong, maka ia disebut graf tak planar. Contoh ini ya, graf lengkap K4. Ini bisa kita gambarkan ulang sehingga sisi-sisinya ini tidak ada yang saling memotong. Jadi seperti ini. Nah, maka ini disebut K4 itu adalah graf planar. Kalau misalkan sudah dibelok-belokin garisnya sedemikian rupa sehingga dia tidak saling memotong, ternyata tidak bisa, pasti ada saja yang memotong. Nah, maka itu disebut graf tak planar. Nah, contoh K5 ini. Udah dibelok-belokin kayak gimana pun, tetap ada garis yang saling beririsan. Ya. Maka ini disebut graf tidak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi hasil penggambaran ulang dari suatu graf tadi sehingga menghasilkan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan, itulah yang disebut dengan graf bidang. Ini contoh ya, 3 buah graf planar. Tadi kan ini yang K4 tadi ya, digambarkan ulang sehingga tidak saling beririsan menjadi B atau C ini. Ya, ini kan sama kan 4 dan derajatnya 3 masing-masing titik kan. Nah, ini B dan C ini adalah graf bidang dari graf planar A. Nah, contoh, gambarkan graf di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan menjadi graf. Tidak ada sisi-sisi yang berpotongan atau menjadi graf bidang. Bisa kita tarik ya. Ini kalau misalkan kita bayangin, ini kita tarik ke bawah, di drag gitu ya, sehingga pindah ke bawah seperti ini.
Inilah graf bidangnya, menjadi graf bidang. Nah, jadi aplikasi graf planar itu banyak sekali sebetulnya dalam kehidupan nyata. Jadi seperti misalkan dalam merangkai IC ya, integrated circuit, rancangan IC. Jadi perancangan kawat itu harus memenuhi prinsip graf planar. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik sehingga terjadi malfunction. Atau ini pada persoalan utilitas, kemarin kita sudah singgung, misalkan ini adalah rumah-rumah dan WGE itu adalah utilitas gas, air, listrik seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya kabel-kabel listrik itu tidak saling memotong seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa, pasti setelah diputar-putar gimana pun juga pasti akan ada kabel yang saling berpotongan. Untuk graf persoalan utilitas, maka ini disebut bukan graf planar. Jadi karena penting tadi graf planar itu aplikasinya banyak dalam ilmu komputer. Jadi penting kita untuk mengecek keplanaran suatu graf. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus Euler. Jadi sisi-sisi pada graf bidang, tadi kan ada konsep graf planar dan graf bidang ya. Graf bidang itu membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah. Wilayah itu disebut juga muka atau region atau phase ya. Contohnya adalah graf bidang di bawah ini, maka ada 6 wilayah. Jadi ada R1, R2 ini wilayahnya, wilayah ketiga R3, wilayah keempat R4, wilayah kelima R5. Nah, termasuk wilayah yang di luar ini. Ini disebut dengan R6. Jadi, hubungan antara jumlah simpul N dan jumlah simpul E dan jumlah wilayah F pada graf bidang itu bisa ditulis seperti ini. N jumlah simpul dikurang E jumlah sisi ditambah F jumlah wilayah itu sama dengan 2 menurut rumus Euler. Nah, contoh pada gambar ini ya, kita lihat E-nya ada 11 di sini garisnya. Titiknya ada 7 dan wilayahnya ada 6. Maka 7 kurang 11 tambah 6 sama dengan 2. Nah, pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, di mana sisinya itu lebih dari 2. Bila rumus Euler tadi diturunkan, ya rumus Euler yang ini tadi diturunkan, maka akan didapatkanlah E itu kurang dari sama dengan 3N min 6. Penurunan rumusnya bisa teman-teman baca dari referensi yang kita gunakan, di buku teks yang kita gunakan. Nah, ketidaksamaan ini dinamakan ketidaksamaan Euler. Jadi, ketidaksamaan Euler ini dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Bila suatu graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Ini ya. Bila suatu graf tidak planar, maka ia tidak memenuhi ketidaksamaan tersebut. Kita lihat contohnya. Ini adalah K4. N-nya sama dengan 4, sisinya ada 6. Dia memenuhi ketidaksamaan Euler tadi. 6 kurang dari sama dengan 3 kali 4 kurang 6. Ya. Jadi K4 adalah graf planar. Ini adalah graf planar. Ya, K4 kita sudah tahu dia bahwa K4 ini adalah graf planar. Dan dia memenuhi ketidaksamaan Euler. Graf K5. K5 kita tahu dia graf tidak planar ya. Graf tidak planar. Nah, seharusnya dia tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Ya. Sebab 10 ini kan sisinya lebih dari sama dengan 3 kali 5, 5 titiknya dikurang 6. Jadi, K5 itu tidak planar. Nah, bagaimana dengan graf utilitas tadi? Graf bipartit lengkap 3,3. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 36 kurang 6 tadi tidak berlaku untuk K3,3. Ya, ini kan kalau dihitung-hitung 9 kurang dari sama dengan 12. Kalau misalkan dia tidak berlaku, maka dia tidak, ini kan E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan
3 kali 6 dikurang 6. 9 dikurang dari sama dengan 12. Jadi E kurang dari sama dengan 3N min 6. Berlaku di sini. Maksudnya ketidaksamaan ini terpenuhi. Seharusnya kan dia berdasarkan ketidaksamaan Euler ini tadi, seharusnya dia graf planar. Tapi ternyata dia kan bukan graf planar tadi kan, yang kita lihat di sini. Yang kita lihat di sini. Nah, ini kan udah dicoba diutak-utik. Dia graf planar, tapi kok dia memenuhi rumus Euler itu tadi. Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi di sini rumus Euler itu dia tidak sepenuhnya menjamin keplanaran suatu graf. Meskipun suatu graf itu planar, suatu graf sederhana, graf planar sederhana, dia memenuhi ketidaksamaan Euler, itu tidak menjamin keplanaran suatu graf. Itu ya. Jadi perhatikan kembali di sini definisinya tadi. Bila suatu graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Jadi tidak berlaku kebalikannya, ya kan? Ini jika, maka. Bila dia memenuhi ketidaksamaan Euler, maka bukan berarti dia pasti suatu graf planar. Jadi tidak bisa kita membuktikan terbalik dia apakah suatu graf itu graf planar dari persamaan Euler ini. Jadi Euler itu membuatlah rumus baru gitu dengan mengasumsikan setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh ini ketidaksamaan kedua dari Euler. Nanti dilihat penurunan rumusnya di buku yang kita gunakan. Jadi E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Nah, kalau itu yang digunakan di graf bipartit lengkap 3,3 tadi, dia memenuhi ini ketidaksamaan ini. Nah, 9 kurang dari sama dengan 8. Salah kan? Nilainya false. Itu artinya K33 bukan graf planar. Jadi, ada kalanya planar tidak planar itu tadi tidak bisa dibuktikan dengan yang ini, tapi bisa dicek juga dengan ini, ketidaksamaan yang kedua. Nah, yang kedua adalah teorema Kuratowski. Jadi, kalau tadi rumus Euler itu kurang tegas ya dalam untuk menentukan keplanaran suatu graf, Kuratowski ini, teoremanya Kuratowski itu lebih tegas dalam untuk menentukan keplanaran suatu graf. Jadi, adalah suatu graf yang disebut dengan graf Kuratowski. Yang pertama adalah ini, graf lengkap K5, graf lengkap dengan 5 titik. Ini disebut dengan graf Kuratowski pertama. Yang kedua adalah graf bipartit lengkap K3,3. Ini disebut graf Kuratowski kedua. Ya. Kalau ini yang C ini graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Ingat tadi ya definisi definisi isomorfik. Ini sebetulnya adalah dua graf yang sama. Secara matriks ketetanggaan bisa dibuktikan dia sama, tapi hanya geometrinya saja yang berbeda, penggambaran secara geometri. Jadi sifat graf Kuratowski adalah ya, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Ya, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Jadi A dan B ini graf tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Jadi misalkan sisi manapun ini salah satu dihapus, graf Kuratowski pertama dan kedua ini menjadi graf planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Ya, graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum itu adalah ini. Kemudian graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum itu adalah ini. Ini yang sisi yang paling minimum. Oke, dari sifat-sifat graf Kuratowski ini, kedua itulah yang kemudian kita pakai untuk menentukan ketidakplanaran atau keplanaran suatu graf. Jadi graf G bersifat planar jika dan hanya jika dia tidak mengandung upagraf, ya. Ingat kembali definisi upagraf atau subgraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Di sini ada istilah baru ya, homeomorfik. Kita pahami dulu apa itu homeomorfik. Jadi homeomorfik
graf yang disebut dengan homeomorphic itu apabila dua graf G1 dan G2 itu dikatakan homeomorphic jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Nah, seperti contoh ini ya. Graf G2 itu didapatkan dengan membuang simpul V ini. Ya kan, ini simpul berderajat 2 kan, dibuang. Jadilah seperti ini gambarnya. Maka graf G2 ini adalah homeomorphic dengan G1. G2 didapatkan dari G1 dengan membuang simpul berderajat 2. Nah, kemudian G3 itu homeomorphic dengan G2 karena G3 ini bisa kita dapatkan dari G2 dengan menambahkan 2 buah simpul berderajat 2. Jadi homeomorphic itu tadi saya ulangi lagi ya. 2 buah graf dikatakan homeomorphic apabila salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. G2 ini, G1 pun ya itu kita bisa dapatkan dari G2 dengan menambahkan simpul berderajat 2. Ini kan tadi. Misalkan G2 awalnya. Kita tambahkan simpul V di sini, maka jadilah dia G1. Seperti itulah. Kurang lebih istilah homeomorphic. Jadi graf G dia bersifat planar tadi. Ulangi ya teorema Kuratowski-nya. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika dia tidak mengandung upagraf yang isomorfik atau homeomorfik dengan ini, dengan kedua graf ini, graf Kuratowski ini. Jadi dia tidak boleh mengandung subgraf K5 atau K33 atau graf yang isomorfik maupun homeomorfik dengan graf ini. Kita lihat contohnya. Contoh, kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf G di bawah ini. Ini kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas di dalamnya ada graf Kuratowski kedua, yang K3,3 tadi. Maka udah pasti ini bukan graf planar, karena dia mengandung upagraf yang sama dengan K3,3. Nah, berikutnya, graf G ini. G. Apakah dia planar? Kita lihat ya. Misalkan kita buang ini simpul-simpul yang ini ya. Simpul-simpul ini. Kita dapatkan upagrafnya kan seperti ini. Ini adalah graf yang homeomorfik dengan K5. Ini bukan graf K5 memang, tapi ini adalah homeomorfik dengan K5. Jadi ini kan kalau dibuang simpul-simpul berderajat 2 yang ada di G1 ini jadi K5. Jadi graf G itu bukan graf planar karena mengandung upagraf yang homeomorfik dengan graf Kuratowski pertama. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada yang disebut graf Petersen, bentuknya adalah seperti ini. Apakah dia planar atau tidak planar? Kita bisa buktikan dengan teorema Kuratowski tadi. Misal kita buang ini ya, garis-garis yang ini, dapatkan upagraf seperti ini. Upagraf ini G1, kita dapatkan upagraf G1 dari graf Petersen G. Ini kalau kita buang ya, yang simpul-simpul berderajat 2 ini, kita dapat ini ya, G2. Ini adalah graf yang homeomorfik dengan G1. Nah, ternyata ini kalau diutak-utik itu adalah K33, K3,3 yang tersembunyi ya. Bentuknya nggak terlihat jelas. Oh, ternyata setelah diubah-ubah seperti ini. Ini isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Ya. Jadilah ini bukan graf planar. Seperti itu. Kalau yang ini tadi dia mengandung upagraf yang homeomorfik dengan graf Kuratowski pertama. Kalau ini mengandung upagraf yang homeomorfik yang mengandung homeomorfik upagrafnya homeomorfik dengan isomorfiknya graf Kuratowski kedua. Berikutnya ada yang disebut dengan graf dual. Jadi
untuk setiap graf bidang G, kita dapat membuat graf dual G bintang ya, dengan cara sebagai berikut. Setiap wilayah atau muka, wilayah tadi ya pada graf bidang, kita nyatakan sebagai simpul V bintang. Jadi wilayah jadi simpul, ya, termasuk wilayah luar. Kemudian tariklah sebuah sisi E garis baru dari sebuah simpul V1 bintang ke simpul V2 bintang melewati sisi E pada graf asal. Jika sisi E pada salah satu simpulnya pada derajat 1, maka sisi E bintang adalah berupa sisi gelang. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada graf bidang dengan 4 wilayah ya. 1, 2, 3, dan di luar ini 4. Nah, bidang ini kita gambarkan menjadi simpul. Ini ya, 1. Bidang kedua jadi simpul kedua. Bidang ketiga jadi simpul ketiga. Bidang keempat yang di luar jadi simpul keempat. Nah, kemudian ini kan ada 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita gambarkan sisi baru yang memotong sisi lama tadi. Sisi barunya kan ini. Set gitu ya. Memotong pasti ke simpul ini. Ini set memotong ke sini. Ini juga memotong ke sini. Ini memotong ke sini. Ini memotong ke sini. Ini memotong ke sini. Memotong ke sini. Jadi ada garis baru yang memotong setiap sisi yang lama. Nah, yang merah ini, graf yang berwarna merah inilah yang disebut dengan graf dual dari graf G. Nah, kalau yang ini contohnya ada tiga bidang, ya 3 wilayah maksudnya. Ini wilayah pertama, wilayah kedua, terus wilayah yang ketiga adalah luarnya ya. Jadi simpul barunya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian sisi yang ini kita potong, set, nyambung ke sini. Sisi yang ini kita potong juga, set, sini. Sisi yang ini kita potong, sini. Sisi yang ini kita potong ke sini. Nah, yang terakhir sisi yang kelima ini anting kan, tadi berderajat 1. Kalau berderajat 1, sisinya yang baru kita gambar menjadi loop. Yang merah inilah yang disebut dengan graf dual dari graf G. Jadi seperti apa ya? Kebalikannya, seperti inverse itu ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita di video yang kedua mengenai graf. Kita akan lanjutkan ke video bagian 3, video terakhir mengenai graf.